إلى فؤادي وخيما. Jadi langsung saja kita mulai acaranya ya. Yang terhormat Pembina UKM JKH Al-Mizan Dr. Andes Jarot Wahyudi SHMA. Yang kami hormati pemateri keorganisasian Bapak Ahmad Khairul Salim SHSFIL. Yang kami hormati Ketua Umum JKH Al-Mizan Saudara J. Priyanto beserta jajarannya. Dan yang kami hormati Ketua Panitia Saudara Muhammad Ihsanu Takwim beserta jajarannya. Serta peserta diklat yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi athaba 'anal hazan inna rabbana laghafurun syakur alladzi aujaba 'alaina bi fi'lil ma'mur wa tarkil mahdur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Azza wa Jalla atas segala nikmat yang dilimpahkan kepada kita semua. Nikmat yang tidak mampu kita hitung banyaknya. Biqaulina alhamdulillahirabbil alamin. Semoga dengan syukur ini kita ditempatkan bersama golongan orang-orang yang bersyukur. Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat serta salam semoga tidak kering tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW atas jada beliau yang membawa agama Islam kepada kita semua, sehingga kita bisa menuju ke jalan yang baik dan terang benderang. Biqauli Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga dengan sholawat tadi kelak kita bisa mendapatkan syafaat dari beliau di hari kiamat kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin peserta diklat yang berbahagia, saya Diana Putri Maharani selaku Master of Ceremony akan menyampaikan susunan acara pada pagi hari ini. Acara yang pertama pembukaan, acara yang kedua lantunan kalam ilahi, acara yang ketiga sambutan, acara yang keempat penyampaian materi, dan acara yang terakhir penutup. Hadirin peserta diklat yang berbahagia, baiklah untuk mengefisienkan waktu, marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan bacaan Ummul Quran bersama-sama. Al-Hadihiniyah wa ala kulli niyatin sholihah al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih kami sampaikan, semoga dengan bacaan Ummul Al-Quran tadi, acara talk show pada pagi hari ini berjalan dengan lancar. Amin ya rabbal alamin. Melanjutkan acara yang kedua, yakni lantunan kalam ilahi, yang akan dibawakan oleh Saudari Nilam Cahyati dari Divisi Tilawah. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis
إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم صدق الله العظيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Saudari Nilam Cahyati yang telah membacakan ayat suci Al-Quran. Acara yang kedua yaitu sambutan oleh Ketua Umum JPH Al-Mizan kepada Saudara Jeprianto, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang kami hormati pembina UKM JG Al-Mizan, Bapak Dr. Andes Jarod Wahyudi SHMA. Yang kami hormati kepada pemateri keorganisasian pada hari ini, yaitu Bapak Ahmad Khairus Salim Ihsan SH Esfil, dan kepada
pengurus dan juga panitia diklat UKM JG Al-Mizan yang ke-22 dan kepada peserta webinar pada pagi hari ini di materi keorganisasian. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat demi nikmat sehingga kita bisa berkumpul meskipun dalam keadaan virtual. Meskipun begitu tetap kita harus bersyukur karena dengan pertemuan ini semoga akan memperpanjang umur kita dan menambah umur kita menjadi barokah. Kedua kalinya sholawat beriring salam tak lupa kita sanjungkan kepada junjungan kita, tauladan kita, beliaulah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kelak di yaumil akhir kita diaku sebagai umatnya dan mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Ketiga kalinya di sini saya mewakili teman-teman dari pengurus dan juga panitia diklat yang ke-22 UKM JG Al-Mizan. Yang pertama mengucapkan ahlan wa sahlan kepada anggota Al-Mizan 21 yang kemarin baru saja melaksanakan seleksi demi seleksi hingga sampai di tahap ini, yaitu di mana tahap ini merupakan awal dari proses teman-teman untuk berproses selanjutnya di tahun-tahun selanjutnya. Jadi teman-teman semua harus bersyukur, artinya teman-teman adalah orang yang terpilih di antara ratusan orang yang mendaftar dan teman-teman adalah orang yang diterima. Artinya teman-teman di sini dianggap sebagai layak untuk menjadi anggota UKM JG Al-Mizan. Seperti itu. Jadi jangan disia-siakan, diberdayakan, dimanfaatkan apa yang sudah didapatkan hari ini. Karena banyak sekali teman-teman di luar sana yang mau mendaftar di UKM JG Al-Mizan, namun mereka belum bisa keterima. Jadi teman-teman yang sudah terima hari ini, monggo dimanfaatkan dengan baik-baik berprosesnya, kemudian keaktifannya dan lain sebagainya, sehingga tidak menyesal nantinya ketika teman-teman sudah masuk di UKM JG Al-Mizan. Seperti itu. Jadi jangan disia-siakan, ini merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang patut disyukuri. Kemudian yang selanjutnya yang ingin saya sampaikan adalah ikuti prosesnya. Artinya diklat ini merupakan awal dari teman-teman untuk berproses. Jadi jangan berbangga diri terlebih dahulu, jangan terlalu senang terlebih dahulu, karena ini merupakan awal dari teman-teman semua untuk berproses ke depannya. Masih ada hal-hal yang perlu teman-teman harus ikuti alurnya. Karena di UKM JG Al-Mizan ini memiliki proses yang panjang untuk bisa dianggap sebagai anggota yang aktif, seperti itu. Jadi perlu diingat sekali lagi, ini merupakan awal dari teman-teman berproses. Jadi tetap semangat dalam berproses sampai akhir hayat. Kemudian yang selanjutnya yaitu kesadaran akan keaktifan. Jadi teman-teman yang sudah diterima untuk bisa lebih aktif lagi, aktif dalam kegiatan secara umum UKM JG Al-Mizan maupun kegiatan yang berada di divisinya. Seperti itu. Dan teman-teman juga tentunya sudah melihat materi Al-Mizan kemarin bahwasanya rasa nyaman itu bukan kita menunggu, tapi kita harus menjemput rasa nyaman itu. Artinya kalau teman-teman semua ingin nyaman di UKM JG Al-Mizan, yo mari kita jemput rasa nyaman itu dengan kesadaran diri kita untuk aktif di UKM JG Al-Mizan. Seperti itu. Kemudian yang terakhir yaitu berkaitan dengan tema kita pada hari ini, yaitu apa artinya eksistensi tanpa kontribusi, yang nanti akan dijelaskan oleh pemateri kita yang luar biasa, sangat spesial sekali, Pak Salim. Jadi silakan teman-teman nanti bisa mengambil hikmahnya, bahwasanya dalam berorganisasi kita tidak hanya sekedar menumpang nama, tidak hanya berada di situ, tapi kontribusi apa yang akan kita berikan di organisasi itu. Seperti itu, monggo diikuti dengan seksama. Nanti silakan dikulik habis bersama pemateri Pak Salim ini. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa diambil hikmahnya, diambil positifnya, dan tetap semangat sampai diklat ini berlangsung. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Syukur alhamdulillah, demikian tadi sambutan dari Ketua Umum JKH Al-Mizan kepada Mas Jepri, kami sampaikan terima kasih. Selanjutnya menginjak acara yang keempat, yaitu penyampaian materi dari narasumber yang akan dipandu oleh moderator kita, yaitu Saudari Lulu Astuti. Beliau merupakan Sekretaris Divisi Tilawah periode 2021-2022. Kepadanya kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada Mbak Diana selaku MC yang telah mempersilahkan saya sebagai moderator pada pagi hari ini. Baik, saya sapa dulu ya teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Rektor UIN Sunan Kalijaga Bapak Profesor Dr. Fil Al-Makin SAGMA, yang kami hormati Wakil Rektor 3 Bidang Kemahasiswaan dan Jaringan Bapak Dr. Abdul Razaki SAGMA, yang kami hormati Pembina UKM JKH Al-Mizan Bapak Dr. Anders Jarot Wahyudi MA, yang kami hormati Ketua Umum UKM JKH Al-Mizan Saudara Jeffrianto beserta jajarannya, yang kami hormati pula Ketua Panitia Diklat UKM JKH Al-Mizan yang ke-22, Saudara Muhammad Ihsan Takwim beserta jajarannya, dan yang kami hormati segenap pengurus UKM JKH Al-Mizan dan Panitia Diklat UKM JKH Al-Mizan yang ke-22. Dan yang tak ketinggalan juga yang kami sayangi dan banggakan seluruh peserta pendidikan dan pelatihan yang disingkat Diklat pada pagi hari ini yang berbahagia. Halo Mizanuna. Ya, saya Lulu Astuti selaku moderator yang akan membersamai teman-teman di acara Diklat ini. Yang pada kesempatan kali ini adalah hari yang terakhir nih. Masih pada semangat semua kan ya? Ya, di hari terakhir ini kita akan membahas mengenai keorganisasian bersama pemateri yang sangat luar biasa pengalamannya dalam berorganisasi. Nah, beliau ini akrab dipanggil dengan Bapak Salim namanya. Nah, pasti penasaran kan siapa sih beliau ini sebenarnya? Oleh karena itu, izinkan saya sebagai moderator untuk membaca secara singkat kurikulum vitae dari pemateri kita pada pagi hari ini. Baik, nama lengkap beliau adalah Al Khairul Salim Ihsan SH Esfil. Beliau lahir di Kebumen pada tanggal 24 September 1965. Nah, alamat asal beliau adalah Kebumen. Kemudian alamat domisili beliau Jalan Antara nomor 4, RT 4, RW 19, Jatimakmur, Pondok Gede, Kota Bekasi. Nomor telepon beliau 081287996016. Email beliau khairusalim1965@gmail.com. Nah, kemudian beliau punya channel YouTube nih teman-teman. Nah, berhubung saya juga sudah pernah stalker gitu ya, jadi teman-teman bisa stalker nih. Channel YouTube beliau adalah Entrepreneur College Channel. Wah, penasaran kan nih? Makanya nanti di stalker ya, di like dan jangan lupa subscribe gitu. Kemudian riwayat pendidikan formal beliau nih. Beliau adalah S1 Fakultas Syariah UIN Yogyakarta. Dan kemudian juga S1 Fakultas Filsafat UGM Yogyakarta. Dan MAN 1 Yogyakarta. Wah, double degree beliau nih, hebat sekali ya teman-teman pendidikannya. Kemudian pengalaman organisasi beliau. Beliau pernah menjadi ketua jurusan PP Fakultas Syariah IAIN Yogyakarta, kemudian sekretaris PMI Komisariat UGM Yogyakarta, dan juga ketua LPNU Jakarta Timur 2019-2024. Wah, luar biasa ya pengalaman beliau sebagai organisatoris gitu ya. Kemudian aktivitas sekarang beliau adalah sebagai Direktur and Founder LP Entrepreneur College dan Founder and Komisaris Utama PT Nusa Utama Jakarta Timur, serta Ketua Yayasan Penyebar Semangat Indonesia. Wah, luar biasa sekali ya aktivitas beliau sekarang ini. Nah, penasaran kan apa sih yang mau kita bahas pada kesempatan kali ini? Nah, bersama Bapak Salim ini nanti kita akan membahas seputar keorganisasian dengan tema seperti yang
sampaikan Pak Ketua Umum kita tadi, yaitu apa artinya eksistensi tanpa kontribusi. Nah, adik-adik yang masuk dalam organisasi atau UKM pastinya harus mengetahui nih, apa sih organisasi gitu ya, apa pentingnya, apa manfaatnya, dan bagaimana sih kita ini dalam berorganisasi gitu ya. Dan karena di UKM CKH Al-Mizan ini, selain kita berproses untuk mengembangkan minat dan bakat kita juga berproses dalam keorganisasian. Nah, pada saat pandemi COVID-19 ini menjadi tantangan ini bagi organisasi, termasuk UKM Al-Mizan, dan juga generasi-generasi yang mengikuti organisasi. Nah, bagaimana kita beradaptasi, mengembangkan diri di era seperti sekarang ini, berorganisasi, berkontribusi nyata, yang tidak hanya sekedar eksistensi saja, gitu. Baiklah, sudah nggak sabar kan bagaimana pemateri kita pada pagi hari ini. Langsung saja saya sapa pemateri kita. Assalamualaikum Bapak Salim, sudah di tempat ya Bapak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sehat ya Bapak kabarnya? Suaranya sehat, suara terdengar bagus? Terdengar Bagus Pak. Bapak, bagus. Bagus Pak. Oke, terima kasih. Ya. Selamat pagi Mbak Lulu. Baik, Selamat Bapak. pagi semuanya. Selamat pagi. Langsung mulai atau seperti apa Mbak Lulu? Iya Bapak, bisa langsung dimulai pemaparan pematerinya kepada peserta kita pada pagi hari ini. Bisa tampak di layar? Bisa Bapak. Oke ya. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Selamat pagi. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam merdeka. Adik-adikku semua yang saya hormati, anak-anakku semua yang saya hormati, saya mau nanya sebelumnya, ini Mas Jarot ada nggak di sini? Pembina Al-Mizan, Mas Jarot ada nggak di sini? Mbak Lulu? Tidak ada Bapak. Oh, tidak hadir? Belum hadir, ya. Oh gitu. Mas Rozak datang nggak? Mas Rozak? Wakil rektor datang nggak? Ada nggak? Tidak ada Pak. Oh nggak ada semua ya. Ya udah. Itu teman-teman saya semua pada zamannya Mas Jarot itu kita sama-sama di MAN Yogyakarta 1. Selanjutnya beliau nerusin di Adab dan UII. Saya meneruskan di Syariah dan UGM. Hari ini saya ingin sharing bersama adik-adikku semua, anak-anakku semua tentang bagaimana cerita secara pribadi bangganya saya punya kesempatan berorganisasi. Karena setelah tua, ya punya anak, punya pergaulan di masyarakat, mungkin barangkali kalau saya tidak pernah dibekali organisasi, saya yakin saya tidak punya banyak kemampuan untuk berkiprah. Maka itu saya tulis di materi kali ini, aku bangga berorganisasi. Karena kebanggaan itulah yang pertama Anda harus miliki ketika Anda masuk ke organisasi apapun. Saya di UIN UIN Sunan Kalijogo itu menjadi ketua jurusan Perdata Pidana. Bangga sekali karena memang saya menginisiasi itu, yang melahirkan organisasi jurusan di Fakultas Syariah itu saya ketua pertama jurusan. Kalau sekarang
ahwalusasiyah barangkali namanya di syariah. Kemudian saya di UGM bersama Caimin, Mohaimin Iskandar, yang sekarang jadi ketua PKB, ketua DPR, itu beliau ketua komisariat UGM, saya sekjennya. Jadi pengalaman berorganisasi ini sangat penting, dan yang pertama saya harus katakan aku menjadi sangat bangga karena dengan organisasi itulah saya punya kesempatan banyak hal mengeksplorasi diri. Maka itu ketika adik-adikku semua, anak-anakku semua jadi mahasiswa kok tidak berorganisasi, ya itu adalah kerugian maha besar. Ya, karena apa? Karena kesempatan yang harusnya Anda nikmati, Anda miliki, tapi Anda sia-siakan. Saya mengajarkan anak saya itu semuanya aktivis organisasi. Ya, anak saya di UIN Jogja itu kakak kelas Anda, Ketua Al-Mizan, Tegar Muafiqul Hakoni, itu aktivis organisasi. Adiknya semuanya sampai yang paling kecil pun semuanya aktivis organisasi. Kenapa? Karena saya sebagai orang tua merasa sangat-sangat memperoleh manfaat dari ilmu-ilmu organisasi yang itu menjadi bekal saya bermasyarakat, bekal berorganisasi, bekal membangun komunitas, bekal membangun perusahaan. Bahkan sedikit cerita, saya pernah punya karyawan sampai 400 orang, kalau tidak punya bekal kemampuan mengorganisasi, itu pasti tidak mungkin terjadi. Jadi saya pernah punya bisnis yang mencapai karyawan saya sampai 400 orang, dan itu tidak mudah mengorganisasi orang banyak. Ya, apalagi sekarang umur makin tua, tantangannya bermasyarakat juga makin nyata, karena saya sekarang memimpin lembaga perekonomian NU Jakarta Timur. Jadi itu di organisasi massa. Di organisasi profesi saya sekretaris Asosiasi Pengusaha Waralaba Indonesia, tapi sekarang sudah enggak. Saya ketua koperasi, ketua yayasan, ada 3 atau 4 yayasan yang saya menjadi ketuanya. Selain yang saya punya sendiri, yang saya dirikan sendiri, yakni lembaga Entrepreneur Connect, lembaga pendidikan Entrepreneur College. Karena saya merasa anak-anak muda ini harus diberikan edukasi tentang wirausaha. Nah, saya ingin melahirkan anak-anak muda itu orang-orang yang mandiri, orang-orang yang punya tanggung jawab terhadap dirinya dan lingkungannya. Maka itu ya sekali lagi harus diawali dari satu kebanggaan, Mbak. Berorganisasi itu bangga. Ya, Anda di UIN itu banyak sekali organisasi di situ, ya, baik yang ekstra maupun intra. Ya, saya kira kalau Anda tidak memanfaatkan itu sangat-sangat merugi. Itu yang pertama saya harus sampaikan. Mengapa saya katakan bahwa berorganisasi itu harus bangga kita, karena disitulah kita punya bekal. Oke. Mengapa saya harus merasa bangga? Karena yang kita di situ bisa mengeksplorasi diri. Jadi gagasan kita, punya ide, punya kreativitas, itu akan mandul kalau tidak bisa disalurkan. Maka itu kemampuan mengeksplorasi itu harus diasah. Ya, kemampuan mengeksplorasi gagasan, karena tidak semua orang punya kemampuan public speaking. Saya juga awalnya tidak pintar ngomong, tapi karena jadi panitia ini, jadi panitia itu, jadi pengurus ini, pengurus itu di setiap organisasi, akhirnya kan kita meng-create sebuah program, itu akan diskusi, kita akan berdialog, kita akan adu gagasan dengan teman-teman kita. Ya, mau nggak mau akhirnya kita secara perlahan tapi pasti, yakni kita akan mengeksplorasi gagasan-gagasan kita, mengeksplorasi kreativitas kita. Dan ini yang terpenting dari sini itu apa? Yang terpenting adalah proses. Kayak tadi ketua panitia bilang bahwa ikuti prosesnya, betul itu. Ya, kalau Anda nggak berproses, ya nggak dapat apa-apa.
Ya, karena organisasi di mahasiswa itu kan ya memang disitulah Anda punya teman, ya, belajar berkomunikasi, berargumentasi, argumentasi Anda logis atau tidak. Kalau nggak logis, mundur, gagal berargumen, maka argumen Anda tidak bisa dipertahankan. Dan pengaruhnya nanti kepada skripsi Anda. Kalau Anda nggak bisa mempertahankan argumen skripsi Anda, juga Anda akan kedodoran untuk lulus dengan baik. Maka itu ketika Anda memiliki kemampuan belajar berkomunikasi dengan baik, itu akan sangat-sangat bermanfaat untuk bekal hidup Anda. Dan semua itu tidak ada di kelas. Jadi semua harus belajar di luar kelas. Maka ketika Pak Nadiem Makarim sekarang punya program Merdeka Belajar, ya saya kira ini kesempatan Anda. Kurikulum yang ada memungkinkan Anda melakukan yang namanya Merdeka Belajar. Itu sangat luar biasa. Yang ketiga, di situ Anda dapat relasi. Maka selalu saya bilang, ya, kalau Anda pengen tekun di dunia akademik, ya Anda harus dari S2, S3, doktor. Nah, itu Anda akan punya kompetensi tinggi di bidang akademik. Tapi kalau Anda akademik nggak bisa, ya S1. S1 itu yang terpenting adalah kamu punya banyak teman. Nah, caranya banyak teman gimana? Bergaul. Nah, di mana tempat bergaul? Di kelas, ya sedikit sekali teman kamu kalau cuma di kelas. Makanya harus antar fakultas, antar perguruan tinggi, antar daerah, antar wilayah, antar komunitas. Nah, ini akan menjadi support kita untuk bagaimana membangun jaringan. Ya, network kita akan terbangun, kita punya banyak teman, dan itu nanti sangat berpengaruh sekali pada saat Anda setelah lulus. Setelah lulus Anda menjadi muda, setelah lulus Anda punya banyak teman, ya, dan setelah Anda dewasa pun juga sangat bermanfaat itu, karena network itu akan sangat berpengaruh untuk membangun karir masa depan Anda. Yang keempat adalah ilmu Anda tambah terus, karena wawasan keilmuan Anda akan diuji. Ya, saya nggak ngerti zaman sekarang di organisasi Al-Mizan ini dibudayakan waktu zaman saya itu yang namanya ada buku baru. Kok teman saya baca, kok saya belum baca? Wah, itu saya marah pada diri sendiri. Saya akan cari kemana waktu itu. Kita nggak ada medsos, nggak ada zaman sekarang. Kita waktu itu ya harus ke shopping center. Kalau sekarang apa namanya Jogja itu Kota Pintar, ya, apa tuh namanya yang dekat titik nol itu, Shopping center. Shopping center lah dulu di situ, karena buku-buku murah mahasiswa di situ. Nah, kalau sekarang kan Anda sudah bisa dengan medsos, dengan Google Chrome, dengan macam-macam, semua YouTube, dengan semuanya bisa. Dan ilmu itu ilmu yang sangat-sangat bermanfaat. Itu saya kira. Jadi menambah ilmu, menambah wawasan, ya, apalagi ya tadi yang sekarang misalnya dengan YouTube, dengan apa namanya platform-platform yang lain, ya, ada apa namanya Instagram dan seterusnya. Ini semua medsos hari berada di era itu. Saya aja yang sudah tua, mau nggak mau harus belajar supaya apa? Saya bisa ngurusin orang, karena eranya era itu. Teman-teman saya yang gatek, yang tidak bisa apa namanya mengikuti ini, ya pasti akan bermasalah. Nah, itulah makanya saya coba ikuti bagaimana proses daripada berorganisasi. Karena sampai sekarang pun saya tidak pernah berhenti dari organisasi. Semuanya dari organisasi terus kita kembangkan. Nah, di organisasi itu yang pasti ini ilmu dasar lah. Saya kira semua ini secara akademik. Saya masuk ke ranah akademik. Organisasi itu pertama ya harus ada punya tujuan. Jadi Anda masuk organisasi, bikin organisasi itu tujuan berorganisasi itu apa? Ya, berkumpul, bikin arisan itu juga harus ada pengurus, ada tujuannya. Ya, tujuannya apa? Arisan misalnya. Apalagi kalau organisasi besar, ya seperti ormas dan sebagainya, itu harus ada tujuannya. Nah, jangan sampai apa namanya tujuan tidak ada. Kalau tujuan tidak ada,
maka Anda akan seperti kondektur bis yang teriak-teriak, ayo masuk bis, ayo masuk bis, ayo masuk bis di terminal, tapi bis Anda nggak pernah ada yang tahu tujuannya kemana. Pertanyaannya, adakah yang mau ikut? Nah, itu kan. Jadi Anda bisa bayangkan kalau Anda jadi kondektur bis, Anda teriak-teriak, ayo masuk bis, ayo masuk bis, ayo masuk bis, ayo ikut, ayo ikut. Tapi bis itu mau kemana tidak ada yang tahu. Tujuannya nggak ada, maka pasti penumpangnya pun nggak ada. Gitu loh. Makanya tujuan itu menjadi sangat penting. Apapun organisasi Anda, ya Anda gabung di organisasi pun juga ada tujuan. Yang kedua harus ada pengurus. Ya, Al-Mizan misalnya pasti ada pengurusnya. Semua organisasi apapun juga ada pengurusnya. Karena apa? Dua orang Anda berdua itu yang satu sudah pemimpinnya, gitu. Bertiga, yang dua udah pengurusnya. Jadi pasti harus ada pengurus. Nah, pengurus itu udah ketua, sekretaris, bendahara dan seterusnya itu mengikuti irama atau model organisasinya. Ya, organisasi seperti partai ya organisasi bisa ratusan orang, ribuan orang untuk jadi pengurus. Tapi organisasi arisan mungkin ya kecil. Nah, itu dewan mahasiswa juga mungkin kecil, nggak terlalu banyak. Itu harus ada pengurus. Yang kedua program kerja. Jadi Anda harus menciptakan program kerja. Disinilah ujian Anda sebagai pengurus di suatu organisasi harus bisa menjadi kreator. Karena program kerja itu yang akan diuji oleh Anda, oleh teman-teman Anda. Apakah program Anda itu memberi manfaat kepada orang atau tidak. Kalau program Anda tidak memberi manfaat kepada orang, ya Anda pun akan ditinggal orang. Jadi di bisnis pun sama. Jadi kalau Anda memiliki bisnis yang programnya tidak ada, bagaimana cara meraih pasar, bagaimana cara membuat program, produk dan sebagainya, melakukan penetrasi pasar, marketing dan sebagainya itu tidak ada, ya saya pastikan bisnis Anda pun bangkrut, nggak akan ada tahan. Dan yang tidak kalah penting juga harus ada aturan. Jadi setiap organisasi itu ada aturan, ada ART, kalau di perusahaan ada akte notaris, ada anggaran dasar, kalau di ormas seperti itu, ya kalau di perguruan tinggi misalnya ada statuta. Ini semua adalah aturan-aturan yang memungkinkan semua yang terlibat, semua stakeholder terlibat itu bisa memahami sehingga taat pada aturan. Dan yang juga tidak kalah penting, anggotanya harus ada, penumpangnya ada, organisasi nggak ada anggotanya, arisan nggak ada anggotanya, nggak jadi arisan. Dan pengurus organisasi nggak ada anggotanya, ya nggak ada organisasinya. Itu harus ada organisasinya. Nah, ini yang ke-6, bisa ada, bisa tidak. Ya, tapi kalau ada lebih bagus, ada sekretariat tempat supaya ada ngepost. Kalau Anda nggak punya sekretariat, Andanya mobil ya kayak nomaden, itu pasti akan membuat organisasi itu tidak kuat, tidak solid. Tapi kalau ada tempat sekretariat, tempat Anda nongkrong, tempat Anda ngumpul, tempat Anda beradu gagasan dengan kawan Anda, maka itu memungkinkan Anda bisa mengeksplor gagasan dengan lebih baik. Nah, ini manajemen. Jadi manajemen organisasinya ya harus ada teamwork, ya ada actuating, controlling, organisasi bagaimana dilaksanakan. Saya kira ini nanti kita kaji aja lah lebih detail dalam dialog-dialog, karena ini kan manajemen ya, menyangkut manajemen dari bisnis ini. Oke, selanjutnya nggak mau gerak ya? Halo, oke. Mengapa kita harus berorganisasi? Ya karena kita makhluk sosial. Jadi kalau kita makhluk individu, kita nggak akan berorganisasi. Ya, tapi coba seperti hewan. Hewan itu nggak berorganisasi. Ya kan? Kenapa? Dia bukan makhluk sosial, dia makhluk individu-individu yang tidak punya nalar. Ya. Tapi kalau manusia seperti kita itu karena makhluk sosial. Maka itu karena makhluk sosial, kita bersosial, bermasyarakat, bermuamalah, maka itu berorganisasi menjadi wajib. Dan kalau Anda tidak berorganisasi, sekali lagi itu sangat-sangat rugi. Jadi harus saya sarankan berorganisasi. Kenapa Anda berlatih dan mengikuti proses-proses di organisasi dengan benar?
Karena kemampuan Anda untuk mengelola orang itu ada di situ. The power Anda, kekuatan Anda untuk mengumpulkan orang itu ada di situ, kemampuan berorganisasi Anda. Kalau Anda tidak bisa berorganisasi dengan baik, Anda tidak bisa menghargai orang lain. Karena tidak biasa adu argumentasi. Kalau Anda biasa organisasi, aktif di organisasi, Anda tahu bagaimana menempatkan diri Anda sebagai ketua seperti apa, sebagai sekretaris seperti apa, sebagai anggota pengurus seperti apa. Jadi job description selalu ada di setiap organisasi. Disitulah kita tahu cara menghargai orang lain. Karena itu segalanya menjadi sangat penting kalau Anda ingin mengeksplorasi diri Anda lewat organisasi. Saya kira ini yang terpenting. Saya hanya memberikan pengantar. Saya lebih senang kalau ada diskusi. Waktu saya sampai jam berapa Mbak Lulu? Saya tidak ngerti, nanti di stop aja kalau mau udah selesai. Tapi paparan saya mudah-mudahan yang cuma beberapa saat ini bisa memberikan pemantik untuk adik-adikku semua berdiskusi. Monggo saya serahkan Mbak Lulu sebagai moderator untuk mengaturnya. Terima kasih. Baik, luar biasa sekali ya pemateri kita pada hari ini. Atas pemaparan materinya, terima kasih banyak Bapak Salim. Dan selanjutnya adalah sesi diskusi atau tanya jawab. Nah, sebelumnya bagi teman-teman adik-adik sekalian yang ingin bertanya, bisa kirimkan pertanyaan adik-adik di kolom komentar ya, dengan format nama, divisi, lalu pertanyaan. Nah, sembari menunggu pertanyaan dari peserta nih Bapak, dari saya sendiri ingin bertanya nih kepada Bapak Salim. Bapak kan sudah banyak sekali pengalamannya di berbagai organisasi dan itu tidak hanya satu ya Bapak ya. Ada beberapa organisasi yang Bapak ikuti gitu. Apa sih Pak? Apakah dengan ikut banyak organisasi itu kita seseorang itu semakin profesional atau loyalitas gitu? Boleh ditanggapi Bapak? Oh iya, karena semakin banyak Anda mengikuti organisasi, pertama Anda akan memiliki network yang bagus, punya banyak teman di mana-mana, itu pasti. Jadi karena banyak organisasi, Anda akan bisa menempatkan diri Anda ada di mana. Jadi bisa jadi di organisasi A Anda menjadi ketua, tapi di organisasi B Anda menjadi anggota. Jadi menjadi ketua dan menjadi anggota itu job description-nya berbeda. Jadi dari situ Anda bisa tahu menghargai orang lain. Oh, ada ketua yang lagi bicara, saya sebagai anggota saya harus bersikap apa, atau sebaiknya saya sebagai pengurus atau sebagai anggota seksi panitiaan, saya jadi bisa menempatkan itu karena disitulah kita terasa oleh banyak orang karena proses itulah yang paling indah. Jadi bahwa apakah ini akan melatih Anda jadi profesional? Sangat melatih Anda untuk jadi profesional. Karena apa? Karena Anda bisa menempatkan di posisi mana Anda mesti bergaul seperti apa, mesti bersikap apa, di organisasi yang berbeda, di komunitas yang berbeda. Apalagi kalau misalnya saya biasa di organisasi profesi bisnis misalnya, itu sangat berbeda lingkungan saya ketika saya aktif di Nahdlatul Ulama misalnya. Itu komunitas yang berbeda karena ini para ustadz, para kiai. Nah, satu sisi organisasi bisnis yang saya harus ikuti ya. Apakah ini saling mempengaruhi? Sangat saling mempengaruhi. Karena apa? Ujung-ujungnya toh network yang dibutuhkan. Dan yang sering kadang orang bertanya, ngapain sih banyak-banyak organisasi? Di sana juga nggak dibayar, nggak ada uangnya. Loh, berorganisasi itu bukan karena mencari uang. Itu yang harus tahu. Berorganisasi itu karena kita ingin mengeksplorasi potensi kita. Berorganisasi itu karena kita ingin network kita banyak, silaturahmi kita banyak. Nah, dari silaturahmi itulah menjadi sebuah potensi, menjadi sebuah peluang. Nah, tergantung Anda mau menjadikan peluang apa. Itu setiap kita punya profesi yang berbeda. Maka itu apakah pertanyaannya tadi Mbak Lulu bilang akan semakin profesional? Sangat mendukung, sangat profesional karena dari situ Anda bisa menempatkan di organisasi A sebagai apa, di organisasi B sebagai apa,
Itu semua kalau Anda nggak profesional, Anda nggak bisa menempatkan itu semua. Itu Mbak Lulu. Ya, terima kasih Bapak atas jawabannya. Jadi kita kita mengikuti banyak organisasi itu bisa menjadi peluang untuk kita itu menjadi orang yang profesional gitu ya Pak, karena kita belajar untuk memanajemen waktu dan lain sebagainya. Tapi ada kasus di mana seseorang itu, apalagi mahasiswa baru ya Bapak ya, banyak ingin mengikuti banyak hal gitu, organisasi ini, UKM itu, UKM ini. Nah, itu kalau misal orangnya ini kurang gitu dalam manajemen waktunya, dalam mengorganisir atau mentertibkan dirinya gitu, akan berpengaruh ya Pak ya dalam loyalitasnya mengikuti organisasi. Gini. Apa sih ukuran loyalitas? Nah, itu loh. Apakah loyalitas itu diukur dengan kehadiran? Fisik, harus nongkrong, harus hadir, itu baru disebut loyal. Ya kan? Loyalitas itu bukan diukur dari kehadiran, karena saya hadir di satu organisasi ini, kalau nggak hadir berarti saya disebut tidak loyal. Salah kalau ukurannya adalah kehadiran. Tapi ukuran sebuah loyalitas itu adalah kontribusi. Gitu loh. Jadi walaupun Anda tidak hadir, tapi kalau otak Anda, pikiran Anda tetap bisa memberikan kontribusi, itu bukan tidak loyal, tetap loyal gitu loh. Jadi makanya tadi dibilang panitia dengan tema apa artinya berorganisasi tanpa kontribusi. Jadi justru kontribusi itulah bukti loyalitas. Bukan karena misalnya orang mahasiswa baru terus ikut UKM ini, ikut UKM itu, kalau sampai bingung nggak bisa ngatur waktu, semua diikutin. Loh, kalau soal itu nanti waktu yang akan membuktikan, karena Anda memang dituntut oleh kemampuan mengelola manajemen Anda. Kalau Anda tidak punya kemampuan mengelola manajemen waktu Anda, diri Anda yang akan tidak dapat hasil apa-apa. Karena pada waktunya itu seleksi alam. Bisa jadi di satu kampus ada ikut 5 organisasi atau 6 organisasi misalnya. Wah, seolah-olah kan kayak superhero. Saya kira bukan di situ, bukan jumlahnya yang terpenting, tapi kontribusinya. Itu yang terpenting, bahwa berkontribusi itu ada kontribusi dengan akalnya, pikirannya, dengan waktunya, dengan fisiknya, dengan tenaganya, dengan uangnya, itu semua berkontribusi gitu loh. Nah, jadi ukurannya bukan dari kehadiran fisik, ya apalagi kalau mahasiswa baru terus tadi saya bilang ikut ini, dicoba semua. Enggak apa-apa, dicoba aja semua. Nanti kan seleksi waktu. Semester 2 mungkin sudah cocoknya saya di sini. Karena semester 1 ini kan ikut basket, ikut musik, ikut organisasi ini, organisasi ini. Wah, aku boring suruh diskusi terus. Aku nggak cocok banyak diskusi. Aku senangnya yang musik-musik seni. Ya, mungkin Anda akan lari ke sana. Jadi nanti semester 4, semester 3, Anda sudah mengkerucut pada satu titik, oh passion aku ada di sini. Nah itu ketahuan nanti, makanya pada semester 5, semester 3 ke atas, pasti sudah muncul yang sekarang jadi anggota, pada saat itu dia jadi ketua. Gitu. Jadi mengapa ketua Al-Mizan harus semester 8, semester 7, ya karena memang senior gitu loh. Mengapa ketua Senat harus semester 5, ya karena senior gitu loh. Kalau anak baru jadi ketua malah kacau gitu kan. Itu jadi anak baru ya jadi anggota. Itulah Anda masih milih. Nah, nanti begitu udah semester 5 itu Anda sudah makin mengerucut pilihan mana Anda. Oh, saya senangnya di organisasi Senat misalnya. Ya Anda kan jadi pengurus Senat, Anda jadi ketua Senat. Gitu. Kalau perlu begitu. Kan nggak mungkin ketua Senat baru semester 1 gitu loh. Jadi mesti nanti makin mengerucut, makin menemukan profesinya. Itu wajar-wajar aja. Jadi kalau mahasiswa baru ikutin aja semua yang saya sarankan, seperti jangan khawatir. Justru di situ Anda dituntut untuk profesional. Nah, profesionalisme itu Anda yang akan pada akhirnya membentuk siapa diri Anda, ada di mana posisi Anda, dan ada di mana masa depan Anda. Gitu Pak Lulu. Baik, luar biasa sekali Bapak jawabannya. Kita mendapatkan ilmu baru nih teman-teman. Jadi
kita boleh mencoba berbagai organisasi dan kita harus profesional nih dalam membagi waktu kita, terus memilih passion kita itu di mana, tapi jangan sampai melupakan organisasi itu. Seperti itu ya Pak ya. Ya. Nah, kemudian Yang penting ini ada pertanyaan nih kontribusinya. dari anggota Bapak. Dari Bapak Durotun Nafisah ini bertanya, divisi kaligrafi, bagaimana cara meningkatkan solidaritas dan rasa tanggung jawab dalam berorganisasi? Monggo boleh dijawab Bapak. Bagaimana meningkatkan solidaritas dan tanggung jawab? Ya Anda sering datang, saling ketemu. Gitu loh. Karena kalau nggak saling ketemu ya nggak akan tumbuh rasa kemanusiaan, nggak akan tumbuh bagaimana saya memahami pemikiran orang lain memahami saya, itu nggak datang, nggak ada. Makanya kalau mahasiswa kok cuman kuliah, pulang, kos-kosan, pulang besok berangkat lagi, pulang lagi, begitu rutinitas, mungkin Anda cepat lulus. Ya, cepat lulus. IP mungkin bisa jadi 4,6 gitu kan. Tapi jangan lupa begitu lulus, Anda terjun ke masyarakat, Anda nggak dapat apa-apa di masyarakat. Karena banyak orang pintar tidak bergaul dengan masyarakat. Karena kemampuan Anda, pinternya itu tidak bisa bergaul dengan orang. Sehingga pinternya Anda tidak diketahui orang lain. Justru kamu harus berorganisasi itu supaya kamu tahu bagaimana orang lain dan bagaimana diri kita. Itu yang terpenting justru. Nah, disitulah Anda tahu bagaimana rasa tanggung jawab itu dibangun, bagaimana rasa empati itu harus dibangun, bagaimana solidaritas teamwork itu harus dibangun. Saya berikan contoh ya. Saya ribuan kali merekrut karyawan baru. Jadi pertanyaan saya setelah saya lihat IP ijazahnya, ya kan, selalu saya bertanya, kamu ketika kuliah ikut organisasi enggak? Ya. Kalau jawabannya enggak ada, karena memang tidak ada CV-nya, dia ikut organisasi, dia rajin jadi kutu buku, saya pastikan dia nggak bisa kerja di perusahaan. Kenapa? Dia nggak bisa bekerja sama orang lain, dia teamwork, dia maunya sendiri. Nah, di perusahaan nggak bisa kerja sendiri, di organisasi nggak bisa kerja sendiri, gitu loh. Jadi artinya kemampuan teamwork itu juga harus dilatih. Jadi untuk apa Anda IP-nya tinggi tapi nggak bisa bekerja dengan orang lain? Jadi lebih baik ya IP pas-pasan, tapi Anda bisa jadi ketua BEM gitu, nggak apa-apa gitu loh. Kenapa? Kemampuan itu yang akan Anda dapatkan nantinya. Karena begitu lulus, Anda nggak akan ditanya IP-nya berapa, kecuali Anda mau jadi dosen. Nah itu, kalau Anda menjadi dosen, IP menjadi penting. Tapi kalau jadi mahasiswa, lulus itu aja yang penting. Loh. Oke, makasih, Bang. Baik, terima kasih Bapak Salim. Udah puas ya Dek Durotun Nafisah atas jawabannya. Jadi nanti ketika ada kuliah seni kan, kebetulan divisi kaligrafi ya, bisa dihadiri seperti itu. Ada perkumpulan apa dihadiri. Nah, ada pertanyaan yang lain ini Pak. Dari Anjah Syah, divisi tilawah ini. Apa yang harus kita lakukan ketika dalam berorganisasi ada sebuah kesalahan yang membuat organisasi tidak jalan? Mungkin dia ikut organisasi, kemudian ternyata organisasi itu mandek nih, nggak jalan ya. Apa yang harus dilakukan anggota ini, Bapak? Ya, kalau Anda posisinya anggota, tanya ke ketuanya, karena kita ini kan masih sangat paternalistik ya. Artinya faktor pimpinan itu menjadi sangat menentukan. Jadi kalau Anda jadi pimpinan organisasi, ya Anda harus bisa membuat program kerja, harus bisa menentukan pengurusnya, harus bisa menentukan sasaran tujuan program dan seterusnya. Seperti yang saya bilang tadi di depan. Maka itu biasanya kalau ada organisasi nggak jalan, itu banyak faktor. Ya, bisa faktornya karena teamwork-nya nggak jalan, bisa jadi karena orangnya tidak kompeten, ya, ambisi tapi tidak punya kemampuan misalnya, atau bisa jadi karena infrastrukturnya tidak menunjang,
banyak faktor lah untuk menyebut bahwa organisasi itu tidak jalan, itu banyak faktor. Bisa jadi pengurusnya, bisa jadi ketuanya nyebelin, ya, misalnya karena pikiran-pikirannya ingin memaksakan kepada anggota, padahal belum tentu cocok sama anggotanya. Ya protes aja, kalau perlu masih tidak percaya turunkan, di demo aja pimpinan yang seperti itu, supaya bisa care dia seperti itu. Ya, oke. Apalagi, monggo. Wah, cukup jelas ya, Saudara Anjasyah. Jadi ditanyakan kepada ketua atau pengurusnya, seperti itu. Nah, kemudian Bapak tadi kan sebelumnya menyinggung pertanyaan yang dari anggota yang pertama itu, bagaimana jika pada saat pandemi sekarang ini, Bapak, karena terhalang oleh pandemi, belum bisa ke Jogja mungkin, terus hanya bisa mengikuti secara online. Jadi kayak berorganisasi dan kontribusinya itu dan solidaritasnya itu kurang, seperti itu. Bagaimana Bapak? Oke. Orang sukses itu tidak cari alasan. Itu. Jadi Anda harus paham, orang sukses itu tidak cari alasan. Jadi mau alasan pandemi lah, mau alasan itu adalah satu alasan yang sesungguhnya kadang-kadang justru membuat orang lain tahu bahwa Anda sesungguhnya sedang beralasan karena ketidakberdayaan Anda. Jadi sukses itu tidak ada alasan. Maka itu ketika Anda alasannya pandemi dan sebagainya, ya itu kan berarti Anda mencari kesalahan. Nah, ketika Anda mencari kesalahan, itu semakin menunjukkan bahwa Anda tidak mampu. Jadi kalau Anda semakin banyak mencari alasan pandemi lah, alasan kuliah lah, alasan tugas dosen lah, alasan orang tua lah, alasan ini apa, semuanya ini adalah bukti yang memperkaya Anda bahwa Anda sesungguhnya tidak mampu. Nah, orang sukses itu tidak banyak alasan, hanya ada satu alasan bahwa orang sukses itu bisa. Jadi apapun bisa, pandemi bisa, ya kan? Ya gimana caranya? Cari akal, ya, cari akal. Kalau Anda nggak cari akal ya nggak ada kreativitas, ya kan? Sekali lagi, loyalitas itu tidak diukur dari kehadiran. Untuk ke Jogja karena musim pandemi, ukurannya kehadiran, harus berangkat ke Jogja. Nah, repot kalau ukurannya harus kehadiran. Tapi kalau ukurannya adalah loyalitas, itu adalah kontribusi, Anda tinggal di Kalimantan, itu bisa kok tetap berkontribusi dengan aktivitas Anda yang di Jogja, bisa dengan dana Anda, dengan pikiran Anda, bisa dengan diskusi Anda, dan seterusnya. Itu semua tidak menghentikan Anda untuk berkontribusi. Ya, jadi kalau Anda pasti banyak alasan, ya itu yang membuktikan Anda. Semakin banyak alasan, itu membuktikan sesungguhnya Anda tidak memiliki kemampuan, tidak berdaya. Karena apa? Karena sukses tidak perlu alasan. Thank you. Lanjut. Masya Allah, jawabannya luar biasa sekali, Pak. Jadi orang sukses itu tidak ada alasan gitu. Sempat ada yang komen ini, orang sukses tidak mencari alasan, tapi orang sukses itu mencari solusi. Dahsyat. Ya, selanjutnya ada Pak. Ada pertanyaan lagi nih dari anggota, Pak. Siapa ini? Siapa dulu ini? Dari saudari Hani Ahyun Usadani. Nah, ini pertanyaan dari divisi tilawah. Bagaimana langkah-langkah awal kita agar kita bisa berorganisasi dengan baik? Monggo Bapak bisa dijawab. Ya, Anda harus gabung di organisasi. Kalau Anda nggak pernah gabung, ya nggak pernah jadi. Gitu kan? Jadi pertama ya, langkah pertama Anda harus gabung. Anda tidak bisa jadi penonton. Jangan berharap Anda akan jadi profesional pemain bola kalau Anda selamanya di atas tribun. Karena orang di atas tribun itu cuma bisa maki-maki sama tepuk tangan. Tapi Anda bukan siapa-siapa. Jadi kalau Anda ingin jadi pemain yang bagus, organisator yang bagus, turun gelanggang.
ada di tengah gelanggang, ada di tengah tribun, Anda beradu argumen, Anda beradu alasan, Anda beradu kompetensi Anda. Di situ Anda baru terukur kemampuan Anda di lapangan itu seperti apa. Apakah Anda sekedar menjadi penonton yang suka di pinggir tribun teriak-teriak sambil nyalahkan orang lain, atau Anda sesungguhnya bisa menjadi bek kanan, bek kiri, menjadi kiper atau menjadi penyerang yang tangguh sehingga Anda mampu mengegulkan ke gawang lawan. Jadi itu semua beda tanggung jawabnya. Karena kalau di atas tribun itu nggak akan patah kaki. Tapi kalau ada di tengah lapangan bisa jadi kaki Anda patah karena beradu bola dengan musuh-musuh Anda di lapangan. Nah, itulah indahnya. Jadi kalau Anda menjadi seorang petarung, menjadi jihadis, ya harus turun ke gelanggang gitu. Kalau Anda cuma menonton terus, tuh, oh, orang lain hebat ya, orang lain hebat ya, oh teman aku bisa gini ya, itu teman kamu loh, bukan kamu. Gitu. Oh, itu bisa gini ya, itu bisa gini, si A bisa gini, si A bisa gini. Oh, dia kan gini. Oh, dia kan kasih ini. Loh. Itu orang lain, bukan kamu. Lah, kamu siapa? Kamu tidak akan pernah menjadi apa-apa kalau kamu tidak pernah turun gelanggang. Kamu tidak akan pernah memperoleh manfaat organisasi kalau kamu tidak pernah menjadi aktivis organisasi. Oke, enggak. Luar biasa jawabannya. Sudah paham ya teman-teman, adik-adik sekalian. Jadi Mbak siapa tadi? Dek Hani, Ahyun Sadhani. Jadi kalau ingin berorganisasi dengan baik ya turun ke lapangan gitu ya Pak ya. Ya kemudian ada banyak sekali nih Pak. Pertanyaannya dari anggota cukup antusias, alhamdulillah. Kemudian ini ada pertanyaan selanjutnya dari Saudari Nisa Nuraini, Divisi Tahfidz ya. Mohon maaf Pak, izin bertanya, bagaimana cara mengingatkan sesama anggota ketika dia lupa akan tanggung jawabnya? Monggo Ya, bisa dijawab. Ya kalau sekarang dia kan bisa lewat telepon, WhatsApp dan sebagainya, diingetin masih bisa. Tapi kalau misalnya dia lupa, kalau cuma lupa kan gampang tinggal diingetin gitu ya. Yang repot itu bukan lupa biasanya. Yang biasanya terjadi itu bukan karena lupa, tapi karena malas. Itulah, itu yang sering terjadi. Nah, bagaimana menghadapi orang yang malas seperti itu? Ya dideketin, persuasif, pimpinan coba mendekati, pengurus lain coba pendekatan, ambil hatinya, approach, sentuh apa yang dia mau. Barangkali dia tidak mau aktif karena beda pendapat dengan pengurus, maka perlu disinkronkan pendapatnya. Bisa jadi ada yang tidak suka dengan si A, si B, ini ada masalah apa, sehingga ini semua dicari solusinya. Jadi kalau cuma sekedar lupa mudah, tapi yang biasanya terjadi bukan sekedar lupa, tapi malas. Nah, malas itu yang susah memang, karena yang bisa melawan itu hanya dirinya sendiri, gitu. Oke, Mbak, monggo. Baik, terima kasih Bapak. Jadi sudah jelas ya. Jadi kalau temannya lupa ya tinggal diingatkan dengan cara yang baik. Tapi kebanyakan teman-teman itu mungkin malas gitu ya. Ya bisa diingatkan dengan baik-baik juga. Kemudian pertanyaan dari Muntiara Rambe, Divisi Tilawah. Bagaimana cara menghadapi ketua organisasi dan teman organisasi yang maunya dalam berargumen itu menang sendiri? Nah, bagaimana Bapak? Ya, itulah kadang-kadang ketua. Makanya ketua yang seperti itu biasanya tidak banyak pengikutnya, tidak banyak yang suka. Nah, kenapa? Karena mau menang sendiri, anggotanya bubar akhirnya. Jadi resiko punya ketua yang mau menang sendiri itu biasanya anggotanya bubar. Nah, itu yang saya harus kritik kepada siapapun yang jadi organisatoris. Jangan suka begitu, hargai orang lain. Jangan lupa Anda ada di posisi ketua juga karena orang lain yang percaya dengan Anda. Kalau orang lain tidak percaya dengan Anda, apa artinya Anda? Kan gitu. Jadi artinya bahwa Anda ada di posisi ketua itu juga karena ada sokongan,
dari orang lain, karena ada dukungan dari orang lain. Kalau orang lain tidak mendukung Anda, itu tidak mungkin Anda jadi ketua. Nah itu. Nah, tapi setelah jadi ketua, kalau Anda mau menang sendiri, maunya sendiri, lah itulah orang yang seperti itu biasanya akan mudah ditinggalkan orang lain yang tadinya mendukung, bisa jadi meninggalkannya. Caranya bagaimana seperti itu? Ya diingatkan dengan argumen-argumen yang baik. Karena organisasi itu kan ada aturannya. Seperti ada ART kalau di partai misalnya, atau di mana ada aturan main, tata tertib dan sebagainya. Tata tertib, aturan, anggaran dasar dan sebagainya, itulah aturan organisasi yang ditaati oleh semua orang yang ada di komunitas tersebut. Yang jadi anggota mesti ngapain, yang jadi sekretaris ngapain, yang jadi bendahara ngapain. Ini semua kalau semua taat pada aturan organisasi itu aman-aman aja. Orang yang biasanya menang sendiri, maunya sendiri, itu biasanya karena maunya sewenang-wenang. Akhirnya dia memanfaatkan posisinya untuk kepentingannya, untuk golongannya, untuk kelompoknya. Nah, itu yang kadang-kadang pasti akan menjadi masalah. Jadi sekali lagi, bagaimana menghadapi teman atau ketua organisasi yang maunya menang sendiri, ya sekali lagi diingatkan pada aturan organisasi, kan ada ART, ada aturan main yang berlaku di organisasi itu. Nah, di situ kalau dia tidak taat itu artinya dia sudah menyimpang dari aturan main. Nah, disitulah kita tegur. Kalau itu bisa bikin mosi tidak percaya. Karena jangan lupa dia ada di ketua juga karena dukungan orang lain. Kalau orang lain tidak mendukung, dia bukan siapa-siapa. Itu yang saya kira penting untuk dijadiin pedoman untuk semua aktivis. Saya kira itu. Ya, baik Bapak, terima kasih atas jawabannya dan menyinggung pertanyaan ini juga soal ketua organisasi ya Bapak ya. Dan ketua organisasi pasti punya jiwa kepemimpinan gitu ya. Dan Bapak juga sudah berpengalaman banyak sekali mengetuai berbagai organisasi, dan pertanyaan saya, bagaimana sih cara menunjukkan ke orang lain atau ke golongan kita di organisasi kalau kita itu punya jiwa kepemimpinan yang baik. Nah, terus bagaimana sih jiwa kepemimpinan yang baik itu Bapak? Monggo bisa dijawab. Ya seperti seorang ayah yang harus ngayomi anaknya, istrinya, anggota keluarganya. Jadi pertama harus bisa dipercaya. Jadi yang pertama itu harus bisa dipercaya. Kalau Anda jadi ketua atau tidak bisa dipercaya orang, ya organisasi bubar. Maka itu omongan seorang ketua itu kan perintah atau sesuatu aturan. Itu yang kadang-kadang kalau nggak bisa dipercaya, repot. Ketuanya bilang A, teorinya A, pada rapat bilangnya A, tapi kenyataan di belakang dia mengambil tindakan lain. Ya. Nah, itu yang kadang-kadang menjadi orang tidak percaya. Makanya yang pertama adalah Anda harus bisa dipercaya. Yang kedua, hargai orang lain. Orang yang punya argumen, Anda pun juga punya argumen. Inilah di organisasi, adu aja argumennya. Ya kan, orang lain akan menilai mana yang lebih baik. Tidak ada kita menilai diri kita lebih baik dibanding orang lain. Itu namanya sombong. Tapi kalau kita mau menilai, biarin orang lain yang menilai. Apakah argumen saya lebih bisa diterima orang lain atau argumen kawan kita yang justru akan dipakai. Nah, dalam konteks bermusyawarah tentu kan harus dipakai sepakat. Mana yang akan disepakati? Ketika sebuah program atau sebuah alasan masih dalam proses perdebatan, masih dalam proses penggodokan, belum disepakati, masih dalam proses untuk dimusyawarakan, disitulah tempat Anda berbeda pendapat. Silakan yang A bidang B, yang itu kalau berantem itu di situ. Secara total lah, maksud saya berantem pikirannya gitu ya. Bukan berantem fisiknya, tapi beradu argumen, adu gagasan sejauh mana Anda bisa meyakinkan Anda orang lain dengan gagasan-gagasan Anda. Tapi ketika Anda ternyata kalah berargumen, terus orang lain lebih banyak mayoritas ternyata disepakati orang lain, ya di saat itu pula kesepakatan apa yang diambil oleh organisasi, semua harus taat pada organisasi. Jangan merasa kalau tidak puas pendapatnya, wah dia keluar aja. Kan banyak orang di grup tuh, di grup-grup WA.
Lalu ribut, nggak cocok, ya udah dia keluar aja tiba-tiba. Itu kan banyak itu orang akhirnya kawan jadi lawan dan sebagainya. Karena Pak tidak bisa menghargai orang lain. Nah itu harus mampu menghargai orang lain. Kalau Anda juga ingin dihargai orang lain. Disitulah kemampuan berdebat Anda, kemampuan berargumen Anda, wawasan keilmuan Anda, itu semua teruji lewat organisasi. Ya, monggo. Ya, terima kasih Bapak atas jawabannya, lengkap sekali ya. Jadi kita kalau ingin menunjukkan bahwa kita tuh punya jiwa kepemimpinan, jadi harus menjiwai dulu nih kita udah dipercaya. Kalau kita menjalankan suatu pekerjaan di organisasi atau diberi tanggung jawab, kita menjalankan dengan ikhlas ya, dengan ikhlas, dengan baik, dengan semaksimal mungkin. Kemudian pertanyaannya ini teman-teman banyak sekali ya, teman-teman adik-adik semua antusias sekali, sampai saya bingung ini tadi udah sampai mana gitu pertanyaannya. Mungkin adik-adik tadi yang bertanya bisa open mic ya. Mari kita diskusi bersama, mengeluarkan suaranya masing-masing. Bisa bertanya dan open mic ya teman-teman yang tadi bertanya. Monggo silahkan, siapa? Saya. Si Mbak Lulu atur aja. Iya, bagaimana Bapak? Izin bertanya Pak. Ini kan yang dibahas. Ini kan yang dibahas masalah organisasi secara umum ya Pak. Ini siapa nih? Oh ya. Ya, disebutkan nama dan divisinya ya, Dek. Nama perkenalkan, sebelumnya nama saya Sofi dari divisi kaligrafi. Baik, ini belum bisa on cam ya? Sebelum soalnya di luar, Pak. Izin bertanya, Pak. Ini kan yang dibahas tentang organisasi secara umum ya, Pak. Terus misalkan dalam organisasi tersebut ada dua pendapat yang berbeda, yang mana perbedaan pendapat, yang mana perbedaan tersebut akan dapat merugikan atau merusak terhadap organisasi tersebut. Terus bagaimana untuk menyikapi hal tersebut, Pak? Seperti itu, Pak. Terima kasih. Perbedaan pendapat itu dalam berorganisasi itu wajar. Dan bahkan harus terjadi, bilang malah. Ya, sejauh itu masih dalam lingkup itu boleh dikelola aja dengan bagus. Seorang pimpinan, seorang ketua, seorang pengurus itu akan mengelola, kemampuan mengelola pendapat-pendapat yang beda itu justru yang melatih Anda untuk menjadi seorang organisatoris yang lebih baik. Nah, ketika sudah keluar dari grup, ya sudah keluar dari komunitas, nah disitulah yang harus disuarakan, harus satu suara. Jadi berbeda pendapat tidak apa-apa, tapi dalam konteks masih di internal. Supaya Anda justru makin dewasa dengan perbedaan itu. Tapi ketika sudah keluar dari grup, sudah keluar dari komunitas, ya kita harus menjaga keputusannya apa yang dipakai. Itu apakah itu akan menjadikan orang yang tidak dipakai pendapatnya mufarok, pecah kongsi atau pindah ke lain hati, yaitu saya kira konsekuensinya akan seperti itu, akan ada seperti itu, apalagi orang-orang yang sumbu pendek, visi berorganisasinya, motifnya motif-motif instan, itu akan sering terjadi seperti itu. Tapi ketika orang memahami visi sebuah organisasi itu memang luhur dan sebagainya, semua orang memahami itu, saya kira perbedaan apapun bisa dikelola dengan baik. Itu Mas Sofi. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Mas Sofi atas pertanyaannya. Terima kasih Bapak atas jawabannya. Kemudian peserta lainnya yang ingin bertanya, ada lagi? Saya izin bertanya, Mbak. Siapa? Boleh on cam sebutkan nama dan divisinya ya. Sebelumnya mohon maaf belum bisa on cam karena ada sesuatu di luar. Saya dari Divisi Tafsir 2021, nama saya Devananda Febra Suma Pramudia. Saya ingin mengajukan pertanyaan.
mengapa organisasi tadi itu disebut sebagai sebuah proses, dan apakah dalam organisasi itu harus memperhatikan span of management atau span of control. Mohon penjelasannya, Pak. Ya, oke. Mengapa berorganisasi itu sebagai sebuah proses? Ya karena mungkin posisi Anda kan masih mahasiswa, relatif pelajar ini kan belum terjun ke masyarakat. Kalaupun masalahnya gini, ketika Anda nanti terjun ke masyarakat, itu Anda tidak bisa disebut belajar sudah gitu loh. Anda sudah dinilai orang gitu loh. Dalam konteks berorganisasi sebagai sebuah proses pembelajaran, karena Anda ada di kampus, sehingga yang menilai Anda ketika nanti Anda sudah keluar kampus. Ya, itu. Tapi ketika Anda di internal sesungguhnya itu bukan proses, bukan lagi proses, tapi memang sedang berorganisasi gitu loh. Cuman kan karena sama-sama ada di internal, maka gosokan gagasan itulah menjadi proses pendewasaan Anda. Karena banyak orang yang ketika kuliah itu sebelumnya tidak punya kemampuan berorganisasi, karena waktu SMA atau waktu di pondok pesantren dulu dia tidak pernah mengenal organisasi gitu loh. Tapi begitu di kampus Anda kok punya dunia lain yang berbeda, dan di sana ternyata lebih challenge, lebih menantang. Nah, itulah organisasi. Nah, nanti Anda akan terasa manfaat organisasi itu ketika KKN. Ya, begitu ada KKN terjun ke masyarakat, itu siapa yang aktivis dan siapa yang tidak aktivis itu ketahuan sekali, dipakai atau tidak dipakai di situ. Ya, itu mengapa disebut sebagai sebuah proses. Nah, kecuali nanti kalau Anda sudah terjun ke masyarakat, itu sudah bukan proses lagi. Anda akan langsung dinilai bahwa Devanda itu pinter atau tidak pinter mengelola orang. Juga begitu kalau Anda kerja. Begitu nanti Anda kerja di sebuah perusahaan, nanti sebuah institusi, Anda nggak bisa punya kemampuan teamwork, Anda kan kelihatan, oh Devanda ini orangnya maunya sendirian, nggak bisa kerja kelompok, nggak bisa kerja tim. Nah, makanya Anda akan disingkirkan oleh tim Anda karena ketidakmampuan Anda mengelola sebuah teamwork. Itulah yang saya katakan, mengapa pertaruhannya adalah dari karir. Ketika Anda tidak bisa mengelola itu semua, manajemen Anda tidak bagus, mengelola organisasi, karir Anda tidak akan melesat. Tapi ketika Anda mampu mengelola organisasi dengan baik, karir organisasi, karir masa depan Anda di institusi apapun dengan mudah Anda bisa raih. Itu. Jadi mengapa tadi yang kedua tadi pertanyaannya menjadi sangat penting, kemampuan mengelola manajemen organisasi itu ya karena di masa depan Anda akan terjun ke masyarakat, di saat itulah Anda dinilai yang sesungguhnya. Ketika terjun ke masyarakat itu Anda tidak disebut belajar lagi gitu. Tapi Anda sudah punya tanggung jawab dan resiko yang harus Anda emban, Anda ambil. Beda ketika Anda masih kuliah, ini kan berproses. Anda masih bisa pilih-pilih organisasinya, organisasi apa yang Anda mau ikuti dan sebagainya. Saya kira itu. Monggo. Jadi begini, Pak. Mohon maaf. Jadi bisa dikatakan dari organisasi itu kita bisa memanusiakan manusia. Oh iya. Iya, karena di organisasi itu kamu akan diajari belajar bagaimana job description, bekerja mengikuti rule of the game-nya. Anda tidak mungkin menjadi bendahara tapi ngelakuin kerjaannya ketua. Itu loh. Atau sebaliknya, Anda menjadi kepala divisi tapi Anda berlagak jadi ketua. Nah, itu Anda akan berantem sama temannya itu. Tapi kalau Anda tahu posisi, job description-nya seperti apa, Anda jadi tahu, oh saya ada di posisi ini, saya harus melakukan ini, dengan orang lain saya harus begini, harus koordinasi. Nah, itu kan berarti ada satu proses Anda berlatih menghargai orang lain. Pasti itu yang terjadi. Monggo. Ya, baik saudara yang bertanya sudah paham ya? Sudah puas dengan jawabannya?
Iya, Mbak, bisa diterima. Iya, terima kasih atas Terima kasih, Mbak. pertanyaannya, terima kasih atas jawabannya dari Bapak Salim. Sangat menarik sekali ya pembahasannya tadi. Sampai saya nyimaknya. Iya. Siapa ini? Ada. Nah, jadi dalam berorganisasi itu adalah kesempatan kita gitu ya untuk belajar bagaimana mengontrol atau memanajemen diri kita dan orang lain seperti itu, teman-teman. Kemudian ada yang ingin bertanya lagi selanjutnya? Silahkan on cam, on mic. Izin bertanya. Ya, baik. Bisa on cam nggak ya, Mas? Maaf Mbak, sebelumnya nggak bisa off cam soalnya ada kuliah ini di laptop satunya. Oh iya. Boleh disebutkan nama dan divisinya ya? Ya, saya Hafiz Fadlur Rahman dari divisi Tahfidz, Mbak. Ingin bertanya bagaimana cara agar bisa optimal mengikuti organisasi sehingga passion kita terbentuk melalui organisasi tersebut. Bagaimana Mbak caranya? Baik, ini pertanyaan ditujukan kepada Bapak Salim. Monggo Bapak Salim. Oke, ya caranya Anda ya harus terjun, Anda harus bisa mengelola manajemen waktu. Ya, manajemen waktu itu ada penting mendesak, penting tidak mendesak, penting tidak mendesak, dan tidak mendesak tidak penting. Nah, itu loh. Jadi itu ada 4 yang kamu akan ikuti dalam hidup kamu dalam mengelola manajemen waktu. Yang pertama adalah apakah sebuah program atau sebuah aktivitas yang Anda lakukan itu penting dan mendesak. Jadi kalau itu penting dan mendesak, mungkin perlu diprioritaskan, gitu kan? Atau sesungguhnya itu bukan penting mendesak, tapi penting tapi tidak mendesak. Tapi akhirnya kamu dahulukan. Nah, itu kan jadi kacau. Jadi atau sesungguhnya itu tidak penting dan tidak mendesak, tapi Anda kerjakan. Ya, itu akhirnya akan tabrak-tabrakan. Maka itu ketika Anda mengelola sebuah organisasi atau ada di organisasi, time management Anda itu mutlak wajib Anda harus miliki. Jadi kalau Anda nggak memiliki kemampuan time management dengan baik, ya Anda akan bingung mana kuliah, mana organisasi, gitu loh. Nah, ini saya cerita pribadi saya. Anda mungkin tidak perlu mencontoh saya, tapi ini dulu saya yang saya lakukan. Jadi kalau saya itu kuliah di kedua, kuliah di UGM, kuliah di Fakultas Syariah UIN Jogja, gitu. Di saat yang bersamaan ada organisasi. Saya pilih organisasi, gitu loh. Jadi dua-duanya kuliah saya tinggalkan. Itu. Jadi kalau zaman dulu bisa pakai absen. Udah absennya kita absen keluar. Itu. Saya lari ke organisasi. Gitu. Kenapa? Waktu itu saya punya alasan, ya kan? Alasan saya adalah apa yang disampaikan dosen. Sekali lagi ini jangan ditiru ya. Ini tidak boleh ditiru. Tapi Anda harus pintar mengatur-atur. Tapi ini pengalaman pribadi. Waktu itu adalah karena apa? Karena yang disampaikan dosen itu ya aku tinggal baca gitu loh. Kalau dosennya saya lihat ini tidak ada sesuatu, ya kan dosen macam-macam. Ada yang dosen yang istilahnya cuma textbook, baca buku, kayak gini mah gak usah diikutin. Nah, lebih menarik yang di sono, nah, gitu loh. Tapi kalau dosennya kreatif, menarik dan sebagainya, wah itu kan menarik. Makanya ketemu dosen-dosen yang cuma textbook. Nah, kalau cuma membaca buku ya nggak usah kuliah pun jadi, ngapain kuliah gitu loh. Jadi akhirnya walaupun kuliah double ya saya masih bisa menyelesaikan 2 kampus di saat yang bersamaan dan masih bisa jadi aktivis organisasi gitu karena apa namanya ada pilihan-pilihan prioritas yang saya mesti tempatkan dan bukan berarti kuliah tidak penting tapi pada case tertentu saya menemukan dosen yang menurut saya kalau cuma baca buku mah gak usah masuk kuliah gitu loh. Jadi saya lebih baik jadi organisasi saya pilih. Ini sekali lagi case ini tidak sama dengan pilihan Anda. Jadi tidak mesti diikuti secara hari, tapi semua orang punya pengalamannya pribadi karena semua orang punya prioritas hidupnya masing-masing. Terima kasih.
Berarti kita harus bisa memilah Pak antara yang penting dan mendesak dengan yang penting tapi tidak mendesak gitu Pak. Iya, betul. Pandai-pandai. Jadi kan ada penting mendesak, penting tidak mendesak, tidak penting tidak mendesak, tidak penting tapi tidak mendesak. Itu kan Anda harus milih itu, gitu loh. Baik Pak, terima kasih Pak. Ya. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Saudara Hafiz. Terima kasih atas jawabannya Bapak Salim. Luar biasa ya diskusinya ini. Nah, sekarang saya ingin bertanya nih, giliran saya lagi ya teman-teman. Jadi dalam kasus yang ini ada nih seseorang itu mempunyai pola pikir tidak mau berorganisasi di kampus dengan alasan bisa mendapatkan pengalaman yang didapat di organisasi itu dengan cara akademis seperti membaca, mengajar, dan lain-lain. Apakah pola pikir tersebut itu harus diperbaiki atau perlu diperbaiki? Mohon penjelasannya Bapak. Terima kasih. Life is choice. Hidup itu pilihan. Itu loh. Ketika dia mengatakan seperti itu artinya dia akan sangat berbeda outputnya ketika Anda bisa praktek dan teori. Jadi Anda bisa bayangkan bagaimana Anda bisa merasakan menjadi seorang perenang hanya dengan membaca buku renang, teori renang, aturan renang. Saya yakin Anda tidak akan pernah menjadi perenang yang baik. Karena perenang baik harus nyebur ke air, nyebur ke kolam, di saat yang bersamaan Anda juga tetap membaca buku, membaca aturan main, supaya tidak offset. Itu. Jadi dua-duanya menjadi sangat penting, antara praktek di lapangan, terjun di lapangan, dengan teori. Itu menjadi sangat penting. Kalau cuma sekedar teori, baca buku, dan sebagainya, oke, itu bukan tidak penting, itu penting. Tapi hasil akhirnya akan berbeda. Ya kan? Anda bisa seperti perenang yang tidak pernah terjun ke air. Pertanyaan saya, bisa nggak Anda menjadi seorang perenang tapi hanya bermodalkan membaca buku dan menghafal buku? Kan tidak bisa. Jadi harus apa ya? Harus dua-duanya. Itu saya mengistilahkan misalnya begini. Di bisnis juga sama. Di bisnis itu tidak bisa saya hanya membaca setumpuk buku teori marketing, teori manajemen, teori bisnis, dan sebagainya. Yang tebal-tebal itu, karangan para dokter, para profesor. Jangan lupa, yang ngarang buku, profesor dokter semua itu, ya di kampus-kampus, ekonomi, gitu kan, dokter-dokter. Saya sering bertanya, Bapak bisnisnya apa? Nggak punya bisnis. Itu artinya apa? Artinya, dia memang bisa jadi profesor bisnis, bisa jadi doktor bisnis, tapi dia tidak pernah menjadi seorang bisnismen. Ya, sehingga apa yang terjadi? Yang terjadi ya dia nggak punya anak buah, nggak punya perusahaan, nggak punya bisnis, nggak punya income yang dari bisnis. Itu. Ini satu contoh ya. Jadi artinya saya misalnya di profesi saya sebagai bisnismen, saya tidak bisa hanya sekedar membaca buku tebel-tebel fakultas ekonomi saya baca. Semua buku itu bagi bisnismen itu sampah. Gitu loh. Karena buku-buku fakultas ekonomi itu buku teori semua. Begitu saya bawa ke lapangan belum tentu cocok. Ya karena tidak cocok ya itu sampah, maka nggak perlu dipakai. Itulah. Maka itu bedanya di lapangan dan di kelas menjadi berbeda. Begitu pula di organisasi. Anda di organisasi itu nanti banyak hal yang tidak ada di buku dan tidak ada di teori. Tapi Anda harus menemui. Anda harus menemukan itu dan mencari solusi atas setiap problem Anda di organisasi. Nah, makanya itu tidak cukup hanya sekedar Anda jadi pembaca buku tebal apapun buku Anda, ya Anda tidak akan jadi pengusaha. Karena apa? Untuk menjadi bisnismen tidak cukup membaca buku tebal. Walaupun Anda membaca buku-buku karangan profesor doktor. Padahal profesor doktornya bisa ngarang buku tapi nggak pernah bisa bisnis. Karena memang dia tidak punya perusahaan. Ya nggak akan menjadi bisnismen. Tapi bahwa Anda bisa menjadi doktor bisnis, ya. Anda bisa jadi magister bisnis, ya. Tapi itu akademisi.
Sama seperti Anda bisa renang, tapi tidak pernah masuk ke air. Ya, itu nggak pernah jadi perenang. Hanya karena membaca buku renang. Terima kasih saya kira. Baik, terima kasih Bapak atas jawabannya, luar biasa. Jadi tidak cukup hanya membaca gitu ya. Karena berorganisasi itu tidak cukup membaca tapi juga harus action gitu ya Pak ya. Ya. Kemudian ada pertanyaan lagi dari teman-teman? Ada Kak. Harus kan tapi nih, cewek nih. Yang perempuan Jauza ya, bisa on cam nggak? Ya, monggo silahkan disebutkan nama lengkapnya, terus dari divisi apa. Ya Kak, izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jauza Khairnisa dari divisi kaligrafi. Mau izin bertanya nih Kak. Tadi kan semisal kita dalam berorganisasi itu mampu ya, maksudnya dalam action kita harus aktif gitu kan. Nah, yang saya tanyakan ini bagaimana cara kita mengembangkan kreativitas dalam berorganisasi dan apa tips-tipsnya gitu. Ya, terima kasih. Oh, baik, terima kasih atas pertanyaannya. Bisa dijawab Bapak? Ya, untuk mengembangkan kreativitas itu, untuk mengembangkan aktivitas kreativitas Anda itu, ya Anda harus terjun jadi aktivis. Karena di aktivis organisasi itu nanti akan ada banyak kegiatan, ada jadi panitia ini, panitia itu, ikut kelompok diskusi ini, itu dan sebagainya. Ini semua mengasah keterampilan Anda, mengeksplorasi keterampilan Anda. Ya, jadi itu yang saya katakan tidak cukup Anda hanya pandai berteori, tapi di situ Anda memang harus terjun dan ada di gelanggang untuk bisa memahami dan langsung mengeksplorasi potensi Anda. Jangan sampai potensi emas Anda, potensi brilian Anda itu tertutup lumpur hanya karena lumpurnya tetap melaket, tidak pernah Anda sikat. Nah, jangan lupa logam mulia emas itu tidak akan menjadi logam mulia emas yang mahal, brilian itu tidak akan menjadi mahal, diamond itu tidak akan menjadi mahal tanpa polesan sang ahlinya. Maka itu bagaimana memproses, itulah tugas-tugas Anda menjadi aktivis organisasi. Supaya potensi Anda bisa tereksplor, masa depannya bisa lebih bermanfaat. Monggo. Ya, terima kasih Bapak atas jawabannya. Gimana Saudari Jauza? Ya Kak, sudah. Terima kasih. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Kemudian dari peserta lainnya ada yang ingin bertanya lagi? Kak, izin bertanya. Oh ya, silahkan sebutkan nama dan divisinya ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizka Alifia Munfaida dari Divisi Sholawat. Izin bertanya, bagaimana cara mengatasi rasa minder dalam berorganisasi? Karena mungkin dari teman-teman yang lain sudah banyak mengikuti organisasi di SMA-nya, tapi mungkin ada juga yang belum ada pengalaman sama sekali. Jadi bagaimana cara mengatasi rasa minder tersebut? Mungkin itu yang saya tanyakan. Terima kasih. Ya, terima kasih. Monggo Bapak Salim bisa dijawab. Bagaimana mengatasi masa minder? Itu kan? Ya nyebur aja. Itu loh. Jangan takut salah. Kalau Anda minder karena takut salah, ya lama-lama nggak ngerjain apa-apa. Karena Anda nggak mungkin langsung benar. Gitu loh. Nggak mungkin langsung profesional, nggak mungkin Anda langsung jadi orang hebat, kan nggak. Semua kan berproses, maka itu jangan takut salah.
Jangan takut salah. Coba aja, nyebur aja, gitu loh. Ketika Anda sudah nyebur, nanti Anda baru tahu, oh ternyata teman-teman aku begini, organisasiku begini, sehingga saya harus memposisikan apa nih, seperti apa, dan sebagainya. Aku punya gagasan ini, bagaimana caranya gagasan ini bisa tereksekusi di organisasi ini, dan sebagainya. Ya, jangan takut. Jangan takut berbuat salah. Yang tidak boleh mengulangi kesalahan yang sama. Nah, itu. Tapi berbuat kesalahan-kesalahan terus yang berbeda nggak apa-apa. Gitu loh. Jadi jangan takut berbuat salah. Yang tidak boleh adalah melakukan kesalahan yang sama. Tapi berbuatlah kesalahan-kesalahan berikutnya, karena kesalahan berikutnya masih banyak. Itu nggak apa-apa, gitu loh. Ya, nanti dari situ Anda akan muncul keberanian, nanti situ Anda akan muncul bagaimana orang lain mensikapi kesalahan Anda. Tentu Anda akan berkoreksi diri, mengintrospeksi diri. Saya harus berbakti lah. Habis itu jangan disalahkan terus kemudian kita baper, bawa perasaan, terus kita minder. Jangan. Tabrak aja, gas lagi aja gitu. Adu argumentasi aja gitu loh. Itu yang akan membuat Anda terasah nanti menjadi seorang aktivis. Ya. Baik, seperti itulah jawabannya. Saudari siapa tadi? Sudah paham ya? Jelas ya jawabannya? Terima kasih Bapak atas jawabannya. Ya, terima kasih kembali. Baik, untuk pertanyaan yang tadi ya Pak, menyambung pertanyaan yang tadi soal minder gitu ya. Ada juga orang yang mungkin mengetahui kadar dirinya atau sok tahu gitu, seperti wah saya ini introvert, bisa nggak ya berorganisasi, bisa nggak ya aktif kayak gitu. Terus kan orang-orang seperti itu biasanya susah beradaptasi, di mana kurang banyak bersosialisasi dengan teman-temannya seperti itu. Nah, kalau seperti itu bagaimana Pak? Jadi gini, jangan suka menjudge diri sendiri dulu sebelum Anda terjun ke lapangan. Jadi kalau Anda sudah mengejudge, menilai diri sendiri, itu Anda akan menjadi minder, menjadi tidak berani, gitu. Tapi kalau Anda yang ngejudge biar orang lain, yang menilai biar orang lain, apa yang kita kerjakan itu bukan kita yang menilai, tapi orang lain yang akan menilai. Maka itu tugas kita ya kerjakan aja, coba aja, Mas, dari situ nanti akan ketahuan orang lain punya respon apa, kita perbaiki. Jadi minder-minder itu mestinya tidak ada kalau ada muncul sikap keberanian. Maka itu keberanian itu menjadi mutlak, keberanian untuk terjun, keberanian untuk memulai, keberanian untuk berbuat salah, tapi juga keberanian untuk dikoreksi maupun mengkoreksi diri. Itu menjadi penting. Karena tanpa keberanian itu, ya Anda tidak akan mampu mengeksplor kemampuan Anda. Oke. Ya, jadi harus berani ya Pak ya. Jangan takut-takut gitu. Harus mencoba, karena kalau kita nggak mencoba kita nggak bakal tahu gitu. Nah, kemudian Pak, bagaimana nih pandangan Bapak terhadap mahasiswa-mahasiswa yang hanya numpang nama di organisasi gitu, mengikuti banyak organisasi tapi dia kurang optimal nih dalam organisasi tersebut atau kontribusi apa tanpa kontribusi lah bahasanya. Nah, pandangan Bapak seperti apa? Boleh dijelaskan Bapak? Ya, gini, itu hampir ada di semua organisasi. Selalu aja ada orang yang memang numpang nama. Karena apa? Pertama, kita tidak tahu motif orang. Datang ke sini mau ngapain, bagaimana, kita nggak ngerti. Dia mau jadi pengurus, apa mau berkontribusi, atau mau numpang nama, kita nggak pernah tahu. Kenapa? Motif orang tidak ada yang tahu. Motif itu ada di hati orang. Kita tidak bisa menilai bagaimana suara hati orang. Yang bisa kita nilai adalah zahirnya.
Fisiknya, sering datang nggak, sering rapat nggak, sering berkontribusi apa enggak, dan sebagainya. Nah, itu yang bisa kita lihat kan, yang bisa nilai dari situnya. Maka itu ketika ada orang-orang yang memang di organisasi akan numpang nama, kita nggak bisa ngomong apa-apa ketika motifnya kita juga nggak tahu. Karena kita juga nggak bisa mengejudge orang. Itu. Nah, gimana solusi seperti itu? Solusi seperti itu makanya pentingnya yang namanya reorganisasi. Organisasi yang sehat, organisasi yang bagus, itu reorganisasinya itu sesuai aturannya. Kalau memang Al-Mizan itu setiap tahun ada reorganisasi, kalau itu setiap tahun pula dilaksanakan, itu akan membangun regenerasi dengan baik. Kalau Al-Mizan itu setahun sekali atau 2 tahun sekali ya? Setahun sekali, Bapak. Setahun sekali ya. Artinya ketika muktamarnya setahun sekali, ya kan, ya insya Allah role organisasi akan baik, sehingga orang yang tadinya numpang nama dan sebagainya di periode berikutnya tinggal dibuang-buang aja gitu. Tapi kita cari generasi baru yang siap aktif dan sebagainya. Maka itu sekali lagi reorganisasi itu menjadi penting. Setiap organisasi punya aturannya untuk reorganisasi. Bahwa ada orang yang numpang nama, numpang tenar, numpang itu selalu ada. Tapi karena kita nggak tahu apa motif-motif orang itu, gitu loh. Tapi kita juga nggak bisa menghakimi dia. Yang bisa kan hanya tetap mengajak, dan terus mengajak supaya bisa aktif, bisa berkontribusi. Nah, itu. Nah, sekarang kalau cara solusi mengatasi ini semua gimana? Ya solusinya ya di reorganisasi. Maka itu setiap organisasi itu punya kepengurusan yang masa khidmatnya bisa ditentukan. Misalnya kalau di Al-Mizan setahun sekali. Kalau di Senat mungkin setahun atau 2 tahun sekali. Kalau di Badan Eksekutif tahun sekali juga kalau nggak salah ya, setahun sekali. Kalau di DPR, MPR itu 5 tahun sekali. Ganti presiden 5 tahun sekali, ganti bupati, ganti gubernur 5 tahun sekali. Itu semua untuk menyegarkan organisasi gitu loh. Maka itu reorganisasi menjadi penting, musyawarah munas muktamar itu menjadi penting. Karena orang-orang aktif dan yang tidak aktif akan terseleksi secara alamiah. Oke. Terima kasih Bapak atas jawabannya. Jadi orang yang seperti itu, yang sukanya hanya numpang nama, pasti ada ya dalam setiap organisasi. Cuman bagaimana cara kita untuk mengatasi itu, seperti itu ya Bapak. Kemudian mungkin ada pertanyaan lagi dari peserta. Monggo, adik-adik bisa on cam, bisa on mic, sebutkan nama dan juga divisinya. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Ya, mungkin untuk mengisi lagi ya, karena belum ada pertanyaan lagi dari peserta. Mungkin Bapak Salim bisa berbagi nih kepada kami semua peserta dan juga pengurus yang ada di sini, bagaimana sih tips dalam berorganisasi atau gimana nih Mas? Berorganisasi yang baik gitu ya. Bagaimana kita sebagai pengurus juga dapat mengurusi organisasi dengan baik dan maksimal. Seperti itu. Ya, kalau pengurus organisasi harus terpahamkan dalam dirinya, semua pengurus organisasi jangan diurusin. Tapi ngurusin orang lain gitu loh. Jadi kalau Anda jadi pengurus, tugas Anda ngurusin orang. Jangan malah Anda jadi urusan orang. Ayo. Kalau Anda jadi pengurus terus kemudian jadi urusan orang, nah, berarti posisi Anda tidak bisa mengelola organisasi dengan baik. Nah, jadi artinya bagaimana Anda bisa ngurusin orang ya, sekali lagi belajar, terus berproses di organisasi, nanti semua akan indah pada waktunya karena Anda bisa mengikuti aturan main di organisasi. Jadi intinya begitu kalau.
Iya, terima kasih. Lalu hal-hal apa sih, Pak, yang dari kita semua anggota yang akan jadi pengurus dan pengurus juga yang tidak boleh atau tidak bisa atau apa ya, tidak boleh dilakukan dalam organisasi seperti itu. Ya, yang tidak boleh ya melanggar organisasi kan, atau organisasi ada aturan mainnya. Kan ada RT-nya, ada anggaran dasar, anggaran rumah tangga, ada tata tertibnya dan sebagainya. Itu kan aturan organisasi yang sudah disepakati bersama. Yang tidak boleh ya melanggar itu. Gitu. Selama tidak dilanggar, ya mainkan aja semua gitu. Silakan, itu ruang-ruang kreativitas yang harus dilakukan gitu. Dan aturan dibuat juga bukan untuk menghambat orang kan. Aturan dibuat kan untuk mengatur, bukan untuk menghambat kemampuan orang atau menghambat seseorang berkarir dan seterusnya kan tidak. Tapi aturan dibikin untuk membuat semua orang happy. Gitu. Semua orang bisa terlibat, semua orang bisa mengikuti proses dengan baik sehingga tujuan organisasi tercapai dengan baik. Ya, jadi kita harus mematuhi ya ADART dan peraturan-peraturan yang udah ada di organisasi. Tidak hanya pengurus, tapi semua anggota yang terlibat dalam organisasi juga harus memahami itu. Kemudian untuk apa ya? Dengan aturan itu kita bisa mewujudkan tujuan organisasi. Nah, kemudian ada lagi tidak nih dari peserta yang ingin bertanya? Kalau ingin bertanya bisa, masih ada kesempatan on cam dan on mic, sebutkan nama dan juga divisinya. Mumpung masih ada nih kesempatan bersama Bapak Salim. Jarang-jarang gitu guys. Apakah masih ada? Ini ada yang bertanya di chat, saya lihat siapa ya ini, sebentar saya chat dulu. Ya. Abdul Karim ya. Abdul Karim bertanya kapan waktu yang tepat untuk mengurusi organisasi. Tergantung. Kalau organisasi mahasiswa ya mahasiswa lah. Kalau organisasi advokat ya Anda jadi advokat. Kalau organisasi massa ya Anda jadi ormas. Jadi tergantung. Jadi tergantung organisasi Anda itu organisasi apa. Kalau organisasi advokasi ya tentu para advokat. Kalau organisasi guru ya itu guru-guru. Kalau Anda bukan guru ya ngapain di situ? Ini gitu. Jadi kalau itu organisasi mahasiswa ya tentu pada posisi masih sebagai mahasiswa. Bahwa mahasiswa itu S2, S3 atau S1 itu kan tetap mahasiswa juga, boleh-boleh aja di sana. Tapi kalau sudah tidak jadi mahasiswa ya mungkin memang bukan organisasi mahasiswa, ya harus dikoreksi. Itu berarti melanggar aturan. Kan gitu. Jadi sekali lagi kalau pertanyaannya kapan waktu yang tepat, ya semua waktu tepat Anda untuk masuk di organisasi. Hanya organisasi apa dulu yang Anda mau ikutin gitu. Kalau organisasi arisan ya orang sekomplek rumah Anda atau paguyuban Anda ya kapanpun bisa kan gitu. Tapi kalau organisasi-organisasi yang profesional, misalnya organisasi akuntan, ya kalau Anda sarjana hukum ngapain masuk saja organisasi akuntan misalnya. Jadi semua masing-masing punya masing-masing gitu loh. Waktu yang tepat, posisi yang tepat, itu saya kira. Oke. Baik, terima kasih Bapak. Begitu ya Saudara Abdul Karim, semoga pertanyaannya terjawab seperti itu. Kemudian Bapak, ini di penghujung acara ya, boleh nih close statement dari Bapak, pesan untuk adik-adik dan juga pengurus UKM JKH Al-Mizan semuanya. Oke, Mbak Lulu, adik-adikku semuanya, anak-anakku semua yang saya cintai, saya banggakan. Bahwa berorganisasi itu, kalau Anda ingin berkembang masa depannya, maka organisasi itu wajib Anda ikuti, wajib Anda aktif berproses, karena dalam berproses berorganisasi itulah Anda akan memiliki kesempatan mengeksplorasi diri Anda, mencari teman, relasi, bahkan tidak jarang dari situ Anda memperoleh jodoh,
memperoleh pasangan. Jadi tidak masalah, itu memang seperti itu keadaannya, maka itu berorganisasi mutlak. Nah, untuk bisa menjadi aktivis, menjadi orang yang senang berorganisasi, ya seperti judul materi saya, kita harus bangga. Jadi apapun pilihan organisasi saya, organisasi kita harus bangga dengan organisasi kita. Gitu loh. Karena apa? Karena dengan bangga berorganisasi, kita akan siap untuk berkontribusi. Dan kehadiran kita di organisasi itu bukan berarti tanpa kontribusi. Jadi loyalitas sebuah organisasi tidak diukur dari absen kehadiran fisik, tapi diukur dari sejauh mana Anda berkontribusi. Dalam kontribusi itu tidak harus fisik, tapi bisa kontribusi pikiran Anda, sumbangsih fasilitas, materi, dan seterusnya. Itu semua adalah bagian-bagian dari Anda untuk bisa terus berkontribusi. Jadi sekali lagi, semua materi dalam organisasi itu tidak akan Anda temuin di kampus, di bangku kuliah. Itu akan Anda temukan di luar bangku kuliah, tapi itulah yang sesungguhnya akan menjadi bekal Anda nanti ketika terjun di masyarakat. Karena begitu Anda terjun di masyarakat, Anda sudah dinilai masyarakat, Anda memiliki kemampuan berorganisasi, memimpin masyarakat, memimpin keluarga. Dari situlah Anda memiliki kesempatan, karir, masa depan yang biasanya jauh lebih baik. Para aktivis itu punya masa depan lebih baik dibanding mereka yang tidak pernah menjadi aktivis. Hampir semua teman-teman yang zaman saya tahun 90-an ya, itu jadi aktivis di Jogja, satu angkatan saya, itu hari ini di negeri ini memegang posisi-posisi penting di negeri ini. Gitu lah. Jadi ada yang di partai, ada yang di parlemen, ada yang di eksekutif, ada yang dosen, ada yang rektor, ada yang dekan, dan semuanya ini adalah karena kemampuan ketika kita belajar berorganisasi. Orang-orang yang teman-teman saya yang jadi pengusaha misalnya, kalau dia dulunya aktivis organisasi, saya pastikan semua usahanya bagus, usahanya berkembang dengan baik, ya, tim karyawannya banyak. Karena apa? Karena kemampuan organisasinya sudah dimiliki. Tapi orang-orang yang dulu tidak memiliki kesempatan atau tidak mau belajar berorganisasi, hari ini saya menyaksikan teman-teman saya ya biasa-biasa aja, masa depannya ya tidak terlalu berlebihan lah, tidak bermanfaat buat umat, tapi hanya bermanfaat mungkin barangkali buat dirinya dan keluarganya. Saya kira itu mungkin Mbak Lulu. Terima kasih atas semuanya sudah mendengarkan saya. Mudah-mudahan yang datang kebaikan, yang benar itu datang dari Allah, yang salah semuanya dari pribadi saya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Afa minkum. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan Mbak Lulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bapak Salim atas pesannya untuk kita semua di sini, untuk adik-adik dan pengurus KMJK Al-Mizan. Sangat luar biasa, jadi kita harus bangga ya teman-teman. Kita harus bangga karena kita berorganisasi gitu. Dan juga dalam organisasi itu tidak hanya eksis saja, tapi kita harus juga berkontribusi nyata seperti itu. Nah, kemudian close statement dari saya, ada sebuah kata-kata mutiara itu, without goals and plans to reach them, you are like a ship that sail with no destination. Dari Friedrich Nansen. Tanpa tujuan akhir dan perencanaan, Anda seperti sebuah kapal yang berlayar dengan tidak ada tujuan. Nah, itulah perumpamaan bagi orang yang tidak punya tujuan dalam hidupnya. Begitu juga dengan berorganisasi. Jadi adik-adik kita semua harus punya tujuan nih dalam berorganisasi itu seperti apa. Agar nantinya kita mendapatkan output yang baik seperti itu. Terima kasih atas kehadirannya, atas luangan waktunya untuk kita semua, meluangkan waktunya kepada kita semua, Bapak Salim.
atas ilmunya yang bermanfaat sekali dan diskusi yang sangat menarik sekali pada hari ini. Terima kasih. Terima kasih banyak. juga. Monggo. Terima kasih kepada teman-teman juga, adik-adik yang sudah antusias ya bertanya pada pagi hari ini sampai siang ini, menjelang siang maksudnya. Banyak sekali yang bertanya, cukup antusias. Saya senang sekali, bangga dengan teman-teman semua. Semoga kita semua bisa berkontribusi baik dalam UKM JKH Al-Mizan. Baik, kemudian terima kasih Bapak atas ilmunya. Iya. Oh ya, teman-teman, habis ini saya akan lemparkan lagi ke MC karena sesi saya sudah habis ya. Mohon maaf sekali untuk teman-teman yang sudah bertanya tadi karena banyak pertanyaan yang belum bisa saya sebutkan dan belum bisa dijawab. Mungkin bisa di lain waktu karena waktu sudah habis ya. Nanti kita ngobrol-ngobrol bareng lah soal organisasi dan UKM JKH Al-Mizan. Kemudian jangan lupa nanti habis ini akan ada sesi dokumentasi yang akan dipandu oleh MC. Jadi jangan out dulu ya dan open kamera jangan lupa. Terima kasih saya ucapkan, mohon maaf atas banyak kekurangan dari saya, kelebihan dari Allah Subhanahu wa taala dan kekurangan dari saya. Terima kasih kepada teman-teman. Wabillahi taufik wal hidayah wa ridha wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Kak. Wah, sangat luar biasa sekali pemaparan materi yang telah kita dengarkan tadi. Dari saya 3 kata untuk talkshow hari ini: tegas, lugas, dan berkelas. Terima kasih kepada Mbak Lulu selaku moderator yang telah memandu acara penyampaian materi dengan baik. Dan juga kami sampaikan terima kasih kepada pemateri kita yang sangat luar biasa, yaitu Bapak Salim. Baiklah adik-adik peserta diklat, acara demi acara telah kita lewati bersama. Tibalah kita pada penghujung acara, yaitu penutup. Marilah kita tutup acara talkshow keorganisasian ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, sebelum itu kita dokumentasi terlebih dahulu. Libur kipas sehari kenapa? Dari operator. Yuk, open kamera yuk. Ya, semuanya silakan on cam ya adik-adik. 1, 2, 3. Yang pertama. Yang kedua. Akhirnya itu burung. Jalan burung si on cam enggak. Cowok on keluar kado ya. 1, 2, 3. Nah. Yuk layar ketiga. 1, 2, 3. Udah. Oke, terima kasih Mas Operator. Hadirin peserta diklat yang berbahagia, terima kasih kami sampaikan atas partisipasi dan antusiasme adik-adik peserta diklat pada materi keorganisasian kali ini. Tetap semangat mengikuti rangkaian diklat sampai selesai hingga kalian resmi menjadi anggota Al-Mizan Angkatan 2021. Saya selaku Master of Ceremony mohon undur diri, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak. Terima kasih, Pak. Ya, Terima kasih Kakak. Islam Sunni. Terima kasih Bapak. Abdul Somad tadi Iya, makanya Ahmadiyah.